Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Hadapi dengan NIM F1S1 19086, Hoirunisa Putri Andira dengan NIM F1S1 19090, saya Al-Kautsar Maulana Ibnu Asabil dengan NIM F1S1 19091, yang terakhir ada Arsy Fadilatul Zahra dengan NIM F1S1 19094. Oke, kita masuk tahap yang pertama, yaitu tahap normalisasi yang akan dijelaskan oleh saudari Arsy Fadilatul Zahra. Saya, Arsy Fadilatul Zahra, akan menjelaskan mengenai normalisasi tahap pertama atau biasa disebut 1NF. Sebelumnya, terdapat pembahasan mengenai bentuk tidak normal atau unnormal form. Itu terjadi karena masih mengandung multi-value data dan redundansi data. Redundansi data menghabiskan tempat penyimpanan data dan menimbulkan inkonsistensi data. Dalam arti atribut yang sama mungkin nilai yang berbeda. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahap normalisasi tahap pertama, yaitu atau biasa disebut 1NF, First Normal Form. Normalisasi tahap pertama dilakukan dengan menghilangkan atribut yang memiliki nilai ganda. Berikut nilai 1NF, seperti yang Anda lihat pada layar tersebut, pada layar ini. Jadi aturan-aturan dalam 1NF itu yaitu yang pertama, dalam relational database tidak diperkenankan adanya repeating group. Yang kedua, normal pertama atau 1NF suatu relasi atau tabel memenuhi normal pertama jika dan hanya jika setiap atribut dari relasi tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris atau record. Yang ketiga, tiap field hanya satu pengertian, bukan merupakan kumpulan kata yang mempunyai arti ganda dan tidak ada set atribut yang berulang-ulang atau atribut bernilai ganda. Jadi pada 1NF ini belum dapat dikatakan normal karena masih terdapat dependensi parsial. Dependensi parsial merupakan ketergantungan fungsional di mana beberapa atribut dapat dihilangkan dari A dengan ketergantungan tetap dipertahankan. Seperti aturan yang pertama, repeating group itu tidak boleh, berarti dia harus dibuat satu-satu. Sedangkan di unnormal form tadi di atas itu masih ada field-field yang kosong. Misalnya gini, baris pertama itu Arsy, baris kedua juga Arsy. Meskipun NISN-nya sama, itu namanya bentuk normal pertama. Tapi sebenarnya dengan tabel seperti ini masih belum efisien. Kenapa? Karena masih ada yang namanya perulangan. Kalau dia misalnya ngambil 10 mata kuliah nih, berarti harus banyak dong tabel yang tersedia. Kalau semua ada dalam satu tabel, kita pasti kesulitan. Apalagi kalau datanya hingga ribuan, bahkan jutaan misalnya. Makanya dilakukan normalisasi tahap kedua atau second normal form, 2NF. Tahap normalisasi kedua dilakukan dengan menghilangkan dependensi parsial. Pada 1NF, NISN, kode mapel, kode guru dianggap sebagai primary key. Nama siswa hanya bergantung pada NISN, nama mapel hanya bergantung pada kode mapel, nama guru hanya bergantung pada kode guru, dan nilai bergantung pada NISN dan kode mapel. Oleh karena itu, tabel perlu didekomposisi sebagai berikut, seperti yang terlihat di depan Anda. Ini dia. Yaitu tabel siswa dengan NISN sebagai primary key, tabel mata pelajaran kode mapel sebagai primary key, tabel guru kode guru sebagai primary key, lalu dibuat lagi tabel baru seperti ini yang sudah tersusun rapi. Tapi pada tabel ini masih terdapat dependensi parsial, yaitu NISN, kode mapel, dan kode guru. Itu dimana jika kode guru dihilangkan, ketergantungan tetap ada, dan NISN, kode mapel, nilai akan menjadi dependensi penuh. Untuk memenuhi bentuk 2NF, maka dependensi parsial harus kita hilangkan. Berikut ini bentuk akhir 2NF. Seperti ini. Seperti yang Anda lihat sekarang. Nah, jika sudah seperti ini, berarti basis data telah normal. Sekian dan terima kasih. Setelah melakukan tahap normalisasi, maka terbentuklah 4 tabel. Di sini ada tabel guru, ada tabel mata pelajaran, kemudian ada tabel siswa, dan kemudian ada tabel mengambil.
Baiklah, untuk penerapan Entity Relationship Diagram atau ERD database sekolah, pada kesempatan kali ini akan dijelaskan oleh Saudari Hoirunisa Di Putri sini saya Anira. akan menjelaskan ERD dari database sekolah yang tertera berikut. Yang pertama yaitu ada entitas guru yang memiliki atribut sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada atribut NIP yang menjadi primary key dari entitas guru, kemudian ada atribut alamat, atribut nama, dan atribut tempat tanggal lahir. Entitas guru ini berelasi dengan nama relasi mengajar dan berelasi terhadap entitas mata pelajaran, di mana mata pelajaran ini memiliki atribut yang pertama kode mapel sebagai primary key, kemudian ada nama mapel dan KKM. Relasi antara entitas guru dan entitas mata pelajaran ini berderajat kardinalitas yaitu one to many, sehingga primary key yang berderajat one yaitu entitas guru akan dipindahkan kepada entitas mata pelajaran yang memiliki kardinalitas many, sehingga primary key NIP menjadi foreign key pada tabel entitas mata pelajaran. Kemudian, entitas mata pelajaran juga berelasi dengan nama relasi mengambil dan berelasi terhadap entitas siswa, di mana entitas siswa memiliki atribut sebagai berikut. Yang pertama yaitu NISN sebagai primary key, kemudian ada atribut nama, tempat tanggal lahir, dan alamat. Entitas mata pelajaran dan entitas siswa memiliki derajat kardinalitas many to many, dikarenakan satu siswa dapat mengambil banyak mata pelajaran dan satu mata pelajaran dapat diambil oleh banyak siswa. Sehingga, untuk mencegah terjadinya redundansi data antara data mata pelajaran dan siswa, maka dibentuklah tabel turunan yang berasal dari relasi antara kedua entitas ini, yaitu tabel turunan dari relasi mengambil. Maka pada relasi mengambil ini dimasukkanlah primary key dari kedua entitas yang ada, yaitu entitas siswa dan entitas mata pelajaran, di mana pada entitas mata pelajaran, primary key kode mapel dimasukkan kepada tabel turunan mengambil, dan juga entitas siswa dengan primary key NISN, di mana primary key ini diturunkan kepada entitas mengambil, sehingga kedua primary key dari entitas siswa dan mata pelajaran menjadi foreign key pada tabel turunan mengambil. Dan tabel turunan ini juga memiliki atributnya tersendiri, yaitu atribut nilai. Oke, itu adalah hasil presentasi dari kelompok 5. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya terima kasih kepada teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.